Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yapisal TV. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 bab 1 tentang ruang lingkup biologi karangan Herni Budiati. Dalam ruang lingkup biologi kita akan membahas sekilas tentang ilmu biologi, cabang ilmu biologi, ilmu murni dan terapan, metode ilmiah, makhluk hidup, tema kajian biologi dan keanekaragaman jenis kingdom, dan tingkat organisasi kehidupan. Banyaknya cabang ilmu biologi menunjukkan betapa luasnya ruang lingkup biologi. Tahukah kamu apa saja yang dipelajari dalam ilmu biologi? Mari kita bahas sekilas tentang cabang ilmu biologi. Botani membahas tumbuhan dengan segala aspeknya. Zoologi membahas binatang dengan segala aspek kehidupannya. Anatomi membahas struktur tubuh internal makhluk hidup. Morfologi membahas struktur luar makhluk hidup. Sitologi membahas struktur dan fungsi sel. Embriologi membahas perkembangan embrio. Fisiologi membahas fungsi kerja komponen-komponen tubuh. Genetika membahas substansi genetik dan hereditas. Mikrobiologi membahas kehidupan mikroorganisme. Mikologi membahas jamur dan peranannya dalam kehidupan. Paleontologi membahas fosil dan hubungannya dengan sejarah bumi. Ekologi membahas hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Taksonomi membahas pengelompokan makhluk hidup dengan menjadi takson-takson. Evolusi membahas perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang rumit. Virologi membahas virus dan peranannya terhadap makhluk hidup yang lain. Iktiologi membahas ikan dan peranannya bagi kehidupan. Ornitologi membahas burung dan peranannya bagi kehidupan. Histologi membahas struktur dan fungsi jaringan tubuh. Biologi molekuler membahas struktur fungsi molekul atau senyawa penyusun kehidupan dan interaksinya. Biologi populasi membahas interaksi populasi hewan dan tumbuhan dengan lingkungannya. Cabang ilmu biologi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Ilmu biologi murni berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupannya. Ilmu biologi terapan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Ilmu biologi perkembangannya tentu tidak terlepas dalam ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kimia dan fisika. Kesemua ilmu tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup dan melestarikan lingkungannya. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu. Langkah melakukan metode penelitian. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, mengajukan hipotesis. Menguji hipotesis. Mengolah dan menganalisis data. Terakhir, menarik kesimpulan. Penelitian baru dikatakan ilmiah bila memenuhi 4 syarat. 1. Objektif, metodik, sistematik, dan berlaku secara umum. Tema kajian biologi. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Untuk mempermudah kajian ilmu biologi, maka biologi diklasifikasikan berdasarkan kingdom. Pertama, Linus dan Aristoteles mengenalkan sistem 2 kingdom, yaitu Plantae Animalia. Haeckel 1866, sistem 3 kingdom. Monera, Plantae, dan Animalia.
Copeland 1938 membagi 4 kingdom: Monera, fungi, plantae, dan animalia. Robert Whittaker 1969 membagi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Carl Woese 1977 membagi 6 kingdom: virus, Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Thomas Cavalier dan Smith 1998 membagi 7 kingdom: Archaebacteria, Eubacteria, Protista, protozoa, Chromista, fungi, plantae, dan animalia. Tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil: molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kita akan membahas tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, tingkat molekul. Molekul merupakan bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul akan mengalami kondensasi sehingga yang akan membentuk sel. Contoh molekul asam nukleat berupa RNA dan DNA. Yang kedua adalah tingkat organel. Dari molekul yang kompleks akan membentuk organel yang merupakan subseluler sel dan memiliki tugas spesifik, misalkan mitokondria yang menghasilkan energi kimia dan ribosom yang merakit protein. Kumpulan dari organel akan membentuk sel. Sel dibagi menjadi 2, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik terdapat pada tumbuhan dan prokariotik terdapat pada hewan bersel satu. Keempat adalah tingkat jaringan. Sel yang bekerja sama akan membentuk jaringan. Jaringan membentuk struktur dasar pada tubuh makhluk hidup, seperti jaringan otot, jaringan ikat, dan lainnya. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Organ akan melakukan pekerjaan tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, seperti dalam tubuh manusia ada organ paru-paru, otak, dan lain sebagainya. 6 adalah sistem organ. Sekumpulan organ yang bekerja sama membentuk sistem organ. Misalnya organ pernapasan, terdiri dari paru-paru, saluran udara, dan otot pernapasan yang berguna untuk menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Ketujuh adalah organisme. Kumpulan dari sistem organ membentuk organisme. Organisme dibagi menjadi 2, yaitu uniseluler dan multiseluler. Kumpulan dari organisme akan membentuk populasi. Populasi adalah sekelompok organisme berganda dari spesies yang sama di kawasan tertentu. Kumpulan dari populasi akan membentuk suatu komunitas yang terdiri dari spesies yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu. Seperti populasi singa di Kenya, ditambah populasi rusa, jerapah, gajah, dan semua spesies yang ada di daerah lain itu disebut dengan komunitas. Kumpulan dari komunitas akan membentuk ekosistem. Ekosistem terdiri dari semua komunitas di wilayah tertentu, meliputi komponen fisik yang hidup dan tak hidup. Kumpulan dari ekosistem akan membentuk bioma. Bioma adalah komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk wilayah tempat mereka berada. Umumnya, hewan dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi karena dipengaruhi oleh iklim regional. Contoh, bioma hutan hujan tropis, hutan gugur, dan lain sebagainya. Kumpulan dari bioma akan membentuk biosfer.
Seluruh hewan, tumbuhan, bakteri, bebatuan, dan molekul adalah bagian dari biosfer bumi. Demikian pembahasan tentang ruang lingkup biologi. Bagi kalian yang ingin coba berlatih, boleh coba buka di kolom deskripsi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.